Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari sekarang adalah dalam pengambilan keputusan ada hal yang mendasarinya. Hal tersebut sebagai pijakan untuk memudahkan menemukan solusi dalam setiap dilema etika. Dasar dalam pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid. Ada nilai-nilai kebajikan secara universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter itu paling utama di samping pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip yang digunakan dalam penyelesaian dilema etika yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga prinsip dalam pengambilan keputusan tersebut dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Apapun yang diambil dari ketiga prinsip tersebut harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga di lingkungan sekolah akan aman, nyaman, dan berkarakter. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan, yang mana guru dapat menjadi tauladan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelas maupun sekolah berdasarkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 dasar pengambilan keputusan, sehingga akan mudah diterima oleh murid ketika terdapat dilema dan menjadikan proses pembelajaran lebih kondusif. Rangkuman kesimpulan pembelajaran, koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan harus menjadi tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ingarso Sung Tulodo. Hasil keputusan tersebut dapat membangun dan memotivasi orang-orang sekitarnya untuk maju. Ingmadia Mangunkarso. Seorang guru atau pemimpin pembelajaran harus senantiasa dapat mendorong muridnya untuk semangat dalam belajar, yaitu Tuturi Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan kegiatan coaching menggunakan alur tirta. Tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab.
Hal-hal tersebut dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan sehingga bisa lebih efektif. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagi guru yang mempunyai 5 kompetensi sosial emosional tersebut, akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika, karena ia dapat mengatur dan mengelola emosinya secara baik, dapat berempati dan membangun hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai universal, juga memperhatikan asas manfaat bagi murid dan orang lain. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika dapat berdasarkan nilai-nilai universal yang dianut seorang pendidik, di antaranya keadilan, kehormatan, jujur, tanggung jawab, disiplin, bersyukur, dan lain-lain. Dilema etika dalam pengambilan keputusannya berdasarkan prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus menggunakan cara yang tepat, di antaranya dengan menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap dilema etika adalah kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang dilema etika, kaitannya dengan perubahan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil ini akan berpengaruh terhadap pengajaran memerdekakan murid, di antaranya dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat anak. Untuk memutuskan pembelajaran yang tepat sesuai dengan potensi murid yang berbeda-beda, maka sekolah dapat menyediakan berbagai ekstra pilihan dan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin pembelajaran harus senantiasa berhati-hati dalam menentukan suatu keputusan. Harus sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, sesuai dengan nilai-nilai universal dan bertanggung jawab. Dalam memutuskan pembelajaran di sekolah harus berdasarkan kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar murid. Pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pengelolaan emosi, empati, mempunyai hubungan yang positif, dan dapat bertanggung jawab. Proses pengambilan keputusan dapat menggunakan coaching. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini
yaitu dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika terjadi apabila ada dua kasus yang sama-sama benar, sementara bujukan moral terjadi apabila yang satu benar dan yang satu salah. 4 paradigma keputusan, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, lakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, namun pengambilan keputusan dilakukan secara langsung. Kurang begitu memahami tentang 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah proses pengambilan keputusan. Setelah mempelajarinya, lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini untuk saya sangat besar. Sebelumnya, saya dalam mengambil keputusan kurang begitu mengetahui langkah yang sesuai. Setelah mempelajari modul ini, lebih memudahkan saya dalam pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini sangat penting bagi saya baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin. Hal ini agar dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.